Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Kita akan membaca buku baru dengan judul Kemurtadan menurut pandangan Al-Quran dan Hadis. Ini salah satu karya Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari yang kemudian ana terjemahkan dan ana tambahkan dengan beberapa catatan, khususnya yang berhubungan dengan masalah akidah, ya. Buku ini membahas tentang kemurtadan dan juga hukum yang kemudian akan ditetapkan kepada orang-orang yang murtad. Di sini terdapat banyak sekali hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana hukum orang yang keluar dari Islam dan bagaimana perilaku ataupun sikap yang disampaikan oleh baginda Nabi dan juga para ulama berdasarkan dalil yang disebutkan. Oke, buka halaman 9. Pasal pertama, pengertian murtad dalam bahasa Arab disebut riddah secara bahasa dan juga secara istilah. Riddah ataupun kemurtadan secara bahasa adalah kembali dari sesuatu kepada yang lain. Allah Ta'ala berfirman, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan janganlah kamu lari ke belakang. Jadi lari kembali kepada sesuatu karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Dalam istilah syara, murtad itu adalah kembali dari Islam menuju kekafiran. Jadi meninggalkan Islam menuju ke kekafiran. Banyak agama dipermainkan. Artis-artis ada yang sampai 3 kali murtad. 3 kali. Awalnya Kristen masuk Islam, Kristen lagi masuk Islam lagi, Kristen lagi masuk Islam lagi, Kristen lagi sampai mati. Nah, jadi aneh ketika hidup tuh nggak bisa bertemu keyakinan. Otaknya ditaruh di mana coba?
Kalau hidup nggak bisa mencari menemukan keyakinan, itu dipertanyakan otaknya dipakai untuk apa. Allah Ta'ala ciptakan kita otak ini untuk mikir mana yang benar, mana yang salah. Ya. Kita bisa ambil cerita Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau ingin membuktikan keberadaan Tuhan kepada orang-orang kafir yang memang menyembah berhala di waktu itu. Dalam surah Ibrahim itu kita bisa melihat bagaimana hujah, dalil, argumentasi Nabi Ibrahim agar orang menyembah Allah. Mulai dari penyembah-penyembah berhala sampai kepada penyembah-penyembah matahari, bulan, dan bintang. Nabi Ibrahim memberikan dalil-dalil yang kalau orang membaca argumen-argumen Nabi Ibrahim itu, maka orang akan menemukan hakikat keyakinan. Contoh saja, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala sesembahan orang kafir, Nabi Ibrahim ditangkap. Lalu mereka bertanya ke Nabi Ibrahim, "Kenapa engkau hancurkan Tuhan kami?" Nah, mulai dari sini nih Nabi Ibrahim pengen membuktikan. Coba mikir. Kata Nabi Ibrahim, "Tanya aja tuh Tuhan. Coba tanya tuh Tuhan, siapa yang ngancurin?" Apa kata mereka? "Itu kan batu, gimana bisa ngomong?" Maka Nabi Ibrahim kata, "Coba pikir. Ngomong aja dia nggak bisa, gimana mau nolongin coba?" Ketika kalian memohon, meminta, berharap, dia batu, nggak dengar apa-apa. Siapa yang bodoh? Ketika kalian meminta tolong, dia aja dihancurin, nggak bisa minta tolong. Jangankan membela diri, minta tolong aja teriak, "Tolong saya dihancurin," nggak bisa. Maka orang kafir pun mulai berpikir, bener juga ya. Masa Tuhan kalian yang bikin? Mestinya dia dong sembah kalian, sebab kalian yang bikin Tuhan itu. Dipahat, dibuat. Kalau mungkin yang terbuat dari kue mah diadon. Yang bikin siapa? Kita. Masa kita yang nyembah? Mestinya dia sembah kita, sebab kita yang bikin dia. Terbukalah pikiran orang kafir di situ. Ya intinya kan begitu. Kalau Tuhan bisa mati, bahkan ada yang bisa membunuh Tuhan, artinya Tuhan kita itu lemah. Tuhan mati, tak mau disalib, mau dipantek, mau dibom, pokoknya Tuhannya mati. Kalau Tuhan mati mau minta tolong sama siapa? Ayo, Tuhannya mati, hidup lagi, jadi hantu dong. Kita sembah hantu berarti. Kalau orang mau berpikir pakai otak, ketemu kebenaran. Tapi kalau pikirnya pakai dengkul, ya nggak bakalan ketemu. Ini yang nyembah berhala. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar berkata, "Dulu kami, Tuhan itu di rumah-rumah ada tempat penyembahyangan khusus untuk menyembah Tuhan. Kalau lagi mau jalan kan nggak mungkin bawa Tuhan yang gede, bawa patung-patungan kecil, boneka-bonekaan. Nah kadang-kadang karena saking sayangnya sama Tuhan, saking fanatiknya dengan agama, bikin kue itu bentuknya Tuhan. Bikin kue, roti atau apa gitu, dibentuk seperti bentuk Tuhan. Kalau kita kan ada roti buaya, roti apa, ini roti Tuhan. Di tengah jalan pas lapar, tuh Tuhan dicomot, cuil, diambil, dimakan. Habis dah mulai buntut nyampe ke kepala, tuh Tuhan habis. Jadi kata Sayyidina Umar, dulu itu kami nggak mikir. Coba kalau kami mikir, masa Tuhan jadi kue? Terus kami makan, habis tuh Tuhan. Begitu juga dengan penyembah matahari, penyembah bulan, semuanya itu dibahas oleh Nabi Ibrahim. Lalu ketika orang tuh sampai meninggalkan Islam, itu berarti Masya Allah,
Jadi dikatakan tidak ada yang murtad dalam Islam itu kecuali orang bodoh. Dan jarang orang kafir yang masuk Islam kecuali orang pintar. Orang kafir kalau masuk Islam rata-rata itu orang-orang pintar yang sudah mencari kebenaran ke sana ke sini lalu ketemu kebenaran. Dan nggak ada orang Islam yang keluar dari Islam melainkan yang bodoh-bodoh. Coba, yang bisa disuap pakai supermi sekardus beras 5 kilo siapa coba? Orang-orang pedalaman yang nggak sekolah sono kan? Ini jelas. Ntar datang lagi yang bawa beras Islam, masuk Islam dia. Datang Kristen bawa beras, masuk Kristen dia. Jadi dia kerjanya apa? Itu aja, yang penting hidup, agama nggak urusan. Itu orang-orang pedalaman. Kasihan. Yang penting bisa makan, penting dapat duit. Tetapi pada hakikatnya tidak didasari oleh keimanan dan keyakinan. Dan ini yang jadi satu tantangan buat kita untuk menyampaikan bagaimana orang itu bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah pertama, membuat orang yakin lalu beriman. Yang kedua, membuat orang yakin kepada Allah lalu beramal. Ini lebih berat. Kenapa orang Islam gak mau masukin anaknya ke pesantren? Kenapa? Takut Ustadz, ntar anak saya gak dapat ijazah, makan apa dia? Emang makan pakai ijazah? Ijazah dijilatin gitu sambil makan. Belum lagi orang-orang yang memang dari awal gak paham agama, gak belajar agama, ngaji aja gak bisa. Itu kalau dikubur dia nggak tahu. Itu kubur tuh ntar bawa amalan apa yang dia bawa? Siapa yang bakalan nolongin dia di kubur? Ini nih yang kedua, meyakinkan orang Islam untuk mau beramal. Ini kalau sudah masuk cinta kepada Allah, maka yakin dia beramal. Ini tahap kedua. Tahap ketiga, meyakinkan orang Islam untuk yakin akhirat, membesarkan akhirat, mengecilkan dunia. Ini langkah terakhir. Ini kalau orang udah mau meninggal tuh minimal lah, orang udah mau meninggal umur 50-60 tuh mesti sudah memiliki keyakinan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Sehingga kerinduan untuk berjumpa Allah itu lebih besar daripada kebetahan tinggal di dunia. Ini udah aki-aki, kepala habis beruban semua. Tanyain. Pas lagi nangis ditanyain, "Ki, kenapa menangis?" "Saya takut mati." "Kenapa takut mati?" "Tuh nenek ntar siapa yang ngurusin? Cucu ntar siapa yang ngasuh?" Pikirannya ke situ. Dia lebih betah tinggal di dunia berbanding di akhirat. Padahal kampung asalnya itu di akhirat. Nabi Adam diciptakan di surga, suruh balik ke surga nggak mau. Lah kan aneh. Bocah main diajak ke mall, banyak mainan di situ, dia main setengah hari main, diajakin pulang sama ibu bapak, jarang ada yang mau pulang. Kenapa? Kasihkan main. Coba kalau seminggu dia main, habis semua udah mainan dimainkan, apa ujungnya? Bosan nggak? Bosan. Mestinya ketika bosan diajak balik, mau balik. Ini tetap enggak. Kenapa? Padahal di rumah jauh lebih istimewa dibanding di tempat tersebut. Makanya dikatakan hanya orang yang bodoh yang kemudian lupa pulang ke rumah, lupa pulang ke akhirat, nggak mau pulang. Kenapa? Tadi ketika hatinya tidak memiliki keyakinan akhirat lebih baik dibanding daripada dunia. Ini tahap yang terakhir, memasukkan keyakinan bahwa akhirat lebih baik daripada dunia.
Selanjutnya sebab-sebab kemurtadan. Baca. Ini yang sebelahnya Hafiz, siapa namanya? Baim Wong. Coba Baim. Syafi'i. Oke. Jadi seseorang itu bisa murtad walaupun dia tidak keluar dari Islam. Kan tadi murtad Islam lalu pindah agama ke agama yang lain. Itu murtad. Nah, di sini orang Islam bisa saja dianggap keluar dari agama walaupun tidak keluar ke agama yang lain. Dengan sebab apa? Dengan sebab melakukan perkara-perkara yang akan dianggap keluar dari agama. Baik secara i'tikad itu keyakinan. Contoh meyakini batunya ponari itu bisa ngasih keberkahan. Misal meyakini kalau pakai kain ini maka nanti kebal. Keyakinan, bukan karena Allah, tapi keyakinan karena itu. Kalau minum obat ini sembuh. Itu bisa membawa kepada kemurtadan. Begitu juga secara perbuatan. Contoh sujud ke patung. Jadi main-main. Si Alwi punya boneka yang gendut itu loh. Yang robot gendut itu apa namanya? Tahu nggak? Putih-putih itu. Hah? Pak Berel. Alwi punya boneka, lalu main-main sama si Agung, si Yusuf, sama si siapa lagi yang kecil nih, Andi. Main sujud-sujudan, tuh boneka dituhankan. Mereka sujud kepada boneka itu. Kafir nggak? Kalau yakin bisa kafir. Itu perbuatan atau ucapan. Ucapannya gimana misal? Tuh hati-hati yang suka nonton SpongeBob. SpongeBob tuh bisa merusak anak. Dulu sempat diwacanakan SpongeBob dilarang karena dikatakan SpongeBob itu mengajarkan homoseksual. Jadi dia sama Patrick tuh mesra. Nah, itu SpongeBob tuh sampai dikhawatirkan dia mengajarkan homoseks. Nah, kemudian di SpongeBob tuh kadang-kadang ucapan tuh demi dewa Neptune. Neptune tuh dewa laut. Demi dewa Neptune. Dewa Neptune tuh dewa laut. Itu kalau diucapkan oleh anak-anak bisa kafir anak-anak.
Walaupun karena anak-anak tuh tidak tahu ya. Tapi kalau tahu bisakah kafir? Nah, itu ucapan. Nah, secara umum seseorang akan menjadi murtad dengan 3 syarat. Pertama, tahu akan keharaman. Tahu itu nggak boleh. Tahu itu akan bisa membuat kepada kemurtadan, tetap dilakukan. 2, tidak dipaksa. Kalau dipaksa nggak ada masalah. Paksa. Kalau ente nggak sujud, kami tembak. Sujudlah dia kepada berhala. Itu tidak murtad. 3, berniat dengan tegas terhadap apa yang dilakukan. Berniat memang melakukan itu, bukan ketidaksengajaan. Jadi contoh, dia lagi sholat, sujud, sama temennya ditaruh boneka di depannya. Murtad? Tidak, itu tidak menyembah boneka. Kebetulan boneka ada di depannya. Tidak ada perbedaan apakah perkara kemurtadan dilakukan secara serius ataupun bercanda. Nah, itu digarisi. Mau serius mau bercanda, murtad itu jatuh hukumnya. Jadi banyak nih artis biasa kalau meniru Bung Haji Roma Irama, ya, kesentuh perempuan, astagfirullah, tuh, alhamdulillah. Jadi salaman, astagfirullah, bukan mahram. Apa hukumnya sambil bercanda dilawak-lawakin begitu? Murtad. Kalau 3 syarat tadi terpenuhi, hukumnya murtad. Sama tuh, la ilaha illallah dijadiin lagu remix. Ada, Anda pernah dengar? La ilaha illallah sudah jadi remix. Apa hukumnya? Murtad. Kalau nyanyi pilihlah lagu-lagu yang lain. Ini udah nggak ada kerjaan, la ilaha illallah jadi remix. Masing-masing tuh ada macam-macam. Beberapa orang tuh ngumpul kan, satu bassnya tuh, bassnya. Sekarang banyak torikot sesat yang sambil sholawatan nyanyi. Beda, sholawatan dengan rebana itu beda. Ini sambil nyanyi, joget bahkan, masya Allah, joget. Oh, tangan digini-giniin tuh, play. Ya Allah, isinya sholawatan. Hukumnya apa? Hukumnya murtad. Kenapa? Karena mencampurkan yang haram ke dalam ibadah. Sama seperti meniru gaya-gaya orang maksiat, apalagi orang kafir. Minum nih teh terus sebagai khomar, ayo tos ting, sambil mabuk, gaya mabuk begitu. Gaya mabuk itu sendiri sudah haram. Ketika teh diminum dengan gaya khomar, maka hukum teh itu hukumnya khomar, haram diminum walaupun dosanya tidak sebesar minum khomar. Tapi gayanya seperti pemabuk, itu hukumnya haram. Apalagi kalau gaya-gaya tersebut kemudian dibawa dalam melaksanakan ibadah. Ini masya Allah, gaya-gaya bencong tuh, hati-hati sekali. Tangannya apa bahasanya, sambil mengaji tapi gayanya gaya bencong. Sekarang bukan mengaji sambil gaya-gaya bencong, pesantren khusus bencong ada di Jogja. Ada di Jogja. Di situ bencongnya dipersilahkan sholat mau jadi muslimin apa muslimat. Kalau rasa-rasa nih asar cocoknya jadi perempuan, pakai mukena sholat di belakang. Kalau rasa-rasa cocok jadi laki-laki, pakai peci sholat di depan. Orangnya itu aja. Ada pesantrennya di Jogja. Pesantren waria, wanita pria. Tuh. Ini masya Allah di kita nih ya Karim. Bencong pun sudah merajalela di mana. Di Bogor itu, di Bogor
waktu di daerah Pasar Anyar itu biasa bahagian Dewi Sartika itu di belakang itu grupnya bencong di situ yang ngumpul. Kalau di depan pelacuran. Sekarang alhamdulillah udah kosong lah zaman corona nih, nggak tahu udah setelah corona nanti. Jadi kata teman anak yang di depan yang asli Ustadz, yang di belakang tuh yang KW. Pernah anak satu angkot sama bencong, takut juga kita, takut diterkam kan. Duduk anak dekat-dekat pintu, kalau diterkam langsung loncat kita. Hati-hati antum. Mereka tuh royal ngasih duit, diumpenin dulu kita pakai duit sampai akhirnya deket, ya udah dikorbankan kita. Nah. Kalau udah ada gaya-gaya bencong begitu, jangan deket. Nah. Jadi masya Allah, yang kayak begini nih dilindungi, diganggu, dibilangin kita ekstrim, teroris dan seumpamanya. Ini masya Allah. Selanjutnya, serius dan bercanda sama hukumnya. Main film misalkan kata-kata yang berindikasi kekafiran, maka itu menjadi kafir walaupun hanya akting saja. Jadi dalam bab akidah nggak bisa main bercanda-bercandaan, hati-hati sekali. Kadang-kadang kita menjadikan malaikat jadi bahan candaan. Malaikat jadi bahan candaan. Nabi-nabi jarang, tapi malaikat yang paling sering dijadikan bahan candaan. Ntar malaikat kalau ngelempar anak masuk ke neraka karena terlalu marah, hanya dilempar kuat-kuat, mental masuk ke surga. Mana ada orang lemparnya ke bawah? Mana bisa mental ke surga? Lempar saking kuatnya ngelempar lewat gitu. Enggak, orang lemparnya ke bawah. Surga neraka itu di bawah, nih jembatan nih. Di bawah jembatan ini neraka, surga di ujung sono. Kita nyebrang dari sini. Dilempar. Ya nyemplungnya ke bawah, sebab dilemparnya ke bawah. Ini dibecandain malaikat jadi kayak begitu. Itu hukumnya bagaimana? Bisa membawa kepada kemurtadan. Sama tuh kayak Quran, ya Allah, tuh yang kemarin Quran di lantai jadi tempat kucing baring, datang ayam bertelur di atas Quran. Tuh kalau dilakukan secara sengaja bisa murtad karena itu kitab suci. Semua akan jatuh sebagaimana ditegaskan dalam Hasyiah Imam Ibnu Abidin. Imam Ahmad berkata, wala yukhrijur rajula minal Islam syai'un illa syirku billahil azim wa na'udzubillah aw bi raddi fardhatin min faraidillahi azza wa jalla jahidan biha. Tidak ada yang membuat seseorang keluar dari Islam melainkan, itu betulkan, melainkan, ketukar i dengan a, melainkan oleh kesyirikan kepada Allah yang Maha Agung. Jadi syirik kepada Allah. Bagaimana sih menduakan Allah? Menduakan Allah Ta'ala itu bukan saja seperti Kristen punya Tuhan tiga, ya enggak. Menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan menduakan sifat-sifat ketuhanan. Contoh, hanya Allah yang memberi manfaat dan mudarat. Lalu kemudian kita yakin bahwa ada satu benda yang mampu memberi mudarat dan juga manfaat, bukan Allah, maka ini hukumnya murtad. Tetapi ini tidak bisa digeneralisir, pukul rata. Katanya kalau meyakini keris bisa memberi manfaat berarti kafir. Betul, tapi keyakinan seperti apa? Coba. Kalau digigit ular, kira-kira sakit dan keracunan apa enggak? Ayo, dalam pengetahuan kita, kalau digigit ular atau sentuh kabel listrik, kira-kira kesetrum enggak? Kalau kesetrum lama mati enggak? Berarti kabel listrik memberi mudarat. Itu secara pengetahuan memang begitu, itu enggak ada masalah. Obat menyembuhkan secara pengetahuan, bukan secara keyakinan. Makanya dibedakan antara keyakinan dengan pengetahuan. Ini Wahabi itu jadiin satu, nggak belajar yang namanya hukum-hukum adat.
Hukum, ada hukum akal, ada hukum syariat, ada hukum adat. Api itu bisa membakar nggak? Api yang membakar apa Allah yang memberikan sifat lalu api bisa membakar? Hakikatnya Allah, tapi kan nggak mungkin kita ngomongnya begitu. Minta tolong ke dokter, wahai dokter tolong saya dengan izin Allah. Emang ngomong begitu? Enggak kan? Tetap kita ngomong dokter tolongin saya, sembuhkan saya. Yang menyembuhkan Allah. Tetapi dalam bahasa adatnya, dalam bahasa akalnya, dokter yang menyembuhkan. Bukan hakikatnya dokter, tetap Allah. Nah, ini bahasa adat. Yang kedua, atau oleh karena menolak suatu kewajiban dari yang diperintahkan Allah dengan keingkaran untuk melakukannya. Mengingkari suatu kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan. Contoh sholat. Ada nggak orang Islam yang nggak sholat di dunia ini? Ada nggak? Ada nggak orang Islam yang nggak sholat? Banyak. Jangankan di dunia, sekeliling kita banyak orang Islam yang tidak sholat kadang-kadang. Kita tanya, abang kenapa nggak sholat? Nama Muhammad tapi nggak sholat. Dia kata tuh si abang malas aja Pak Ustaz. Abang pernah malas gak kalau pengen makan? Enggak, kalau makan saya rajin. Sholat doang saya malas. Tapi abang tahu gak kalau sholat itu wajib? Tahu. Kalau gak sholat ntar disiksa di neraka. Ya itu urusan saya dengan Allah. Berarti ini tidak murtad, cuman malas. Tapi kalau kita tanya, abang kenapa gak sholat? Emang kenapa sholat? Kan wajib bang. Ah kata lu doang wajib. Sholat mah bagi yang mau aja, kalau nggak mau juga nggak ada masalah. Emang kalau sholat lalu kemudian punya mobil gitu? Kalau sholat lu kemudian punya motor gitu? Itu kadang-kadang yang ngomong tuh begitu tuh. Kita tanya balik, emang kalau abang nggak sholat lalu abang punya mobil, punya motor? Itu banyak yang nggak sholat, miskin paling miskin di dunia. Sudahnya nggak sholat, miskin lagi. Nah, rata-rata yang miskin-miskin banyak nggak sholat. Karena nggak sholat itu lalu jatuh miskin. Andaikan dia sholat, maka insya Allah kemiskinannya itu tidaklah membuatnya menderita, melainkan akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini nih sama juga puasa. Banyak yang tidak sholat, banyak juga yang tidak puasa. Kita tanya, kenapa nggak puasa? Kalau dia katakan apaan puasa, cuman bikin lapar sama lemes doang. Kalau tidak meyakini akan wajibnya puasa, mengingkari wajibnya puasa, maka hukumnya murtad. Nah, kalau di negara Islam, Indonesia bukan negara Islam ya. Kalau di negara Islam yang tidak sholat tadi, kalau sampai ketahuan 5 waktu tidak sholat akan dipanggil, dibawa ke pengadilan, ditangkap oleh polisi. Sama polisi dibawa. Hakim nanya, betul saudara tidak sholat? Betul Pak Hakim. Udah berapa lama tidak sholat? Lama banget udah. Kenapa saudara tidak sholat? Malas Pak Hakim. Jadi sekarang kalau saudara dihukum, apakah saudara akan sholat? Sholat Pak Hakim. Maka orang tadi akan dibebaskan, suruh qadha sholat. Kalau tetap nggak sholat dipanggil. Kamu tahu kalau tidak sholat tuh hukumnya bisa murtad? Tahu. Kalau tidak tahu diajarin supaya tahu. Kamu tahu kalau tidak sholat itu bisa menyebabkan kamu dipenggal. Kalau kamu katakan sholat itu tidak wajib, maka kamu akan dipenggal. Dia katakan betul, saya yakin itu tidak wajib, dipenggal. Kalau dia katakan oh, dipenggal, iya, oh udah kalau gitu saya sholat aja dah, dimaafkan. Jadi kalau sampai 5 waktu tidak sholat, kalau sudah meyakini sholat itu tidak wajib, maka lehernya akan dipenggal dan dinyatakan murtad. Kalau tetap nggak mau sholat, tapi tetap yakin sholat itu wajib, tapi saya malas untuk sholat, penggal juga, tapi tidak dinyatakan murtad. Nah ini nih Masya Allah. Ini kalau dibuka pengadilan tentang wajib sholat, wajib puasa bagi yang tidak sholat dan tidak puasa, ini berapa banyak kepala yang akan terpisah dari lehernya. Ini Masya Allah.
Tapi ini untuk hakim, bukan kita-kita doang. Sambil jauhlah bawa pedang. Sholat belum? Belum. Berapa lama nggak sholat? Seminggu. Sholat, hidup di dunia pain. Boleh? Nggak boleh. Ini hakim, nanti diminta bertaubat dulu. Kenapa nggak sholat? Tidak wajib tuan hakim, saya tahu Islam itu yang penting syahadat aja. Kata siapa? Ini dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan wajibnya sholat. Oh begitu, yaudah saya nggak tahu. Dimaafkan. Dipanggil. Kalau tidak tahu diajarin sampai tahu. Dikasih tahu. Kalau tetap tidak mau juga, maka akan dihukum. Sampai bisa-bisa hukuman yang diberikan adalah hukuman mati. Nah ini, makanya Masya Allah, ini banyak yang tidak meyakini keberadaan hukum Allah. Apalagi kalau sudah yang namanya hukum hudud, hukum potong tangan, hukum rajam bagi yang berzina, dan seterusnya. Ini kadang-kadang mereka lebih memilih kafir kepada hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun, zalimun, dan kafirun. Jadi orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah hanyalah orang fasik, orang zalim, dan orang yang kafir. Na'udzubillah. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kemurtadan karena i'tikad dan keyakinan. Di antara i'tikad dan keyakinan yang menyebabkan seseorang menjadi murtad adalah pertama, ragu terhadap Allah, yaitu ragu terhadap keberadaannya. Tanya, Tuhan kamu siapa? Allah. Saya sih Tuhan saya pokoknya yang menciptakan dunia semuanya lah. Allah. Nggak tahu dah Allah apa bukan namanya. Ini satu, bisa memurtadkan. Dua, keberadaannya. Kamu memiliki Tuhan, milik. Ada nggak? Nggak tahu dah. Ada apa enggak? Nah yang kayak begini, yang ragu Tuhan tuh ada apa enggak, ini orang komunis. Komunis di Cina itu tidak bertuhan, tapi kalau lagi ada masalah Tuhannya datang. Ada dia, pergi ke kuil, doa panjang, ada masalahnya selesai, udah kafir lagi. Banyak nih yang begini nih. Kalau giliran perlu datang ke Tuhan, giliran lupa, udah tinggalkan Tuhannya. Itu dalam Al-Quran diceritakan dan begitu. Di tengah lautan datang badai sebesar-besarnya, tuh kapal udah mau tenggelam, tuh kembali ke Allah, Allah ampuni, ampuni, Allah ampuni, ampuni. Badainya reda, ya udah kafir lagi. Jadi dikatakan banyak manusia itu akhirnya kembali kepada Allah kalau dapat masalah. Kalau nggak ada masalah lupa dengan Tuhan. Giliran banyak masalah baru ingat ke Tuhan. Kemudian juga meragukan sifat-sifat yang maha sempurna. Allah Ta'ala maha sempurna, lalu dia meyakini Tuhan memiliki satu jari. Itu kira-kira di tangan apa di kaki? Atau di muka? Atau di pusar? Itu jari. Jari jelas di tangan. Ketika menyatakan Tuhan memiliki tangan dan jari berbentuk, maka itu disebut mujassimah, orang yang meyakini Tuhan memiliki bentuk tubuh. Kalau Tuhan berbentuk dengan bentuk tubuh, maka itu mirip dengan makhluk. Padahal laisa kamitslihi syai'un fil ard dalam Al-Quran wala fis sama. Tidak ada satupun yang seumpama miripannya Tuhan, apalagi seumpama Tuhan. Kalau Tuhan tuh bisa dimirip-miripin, seumpama KW-nya aja nggak mungkin, apalagi seumpama aslinya. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak boleh menyebut Tuhan memiliki sesuatu seperti yang dimiliki oleh makhluk. Khususnya zatnya, Tuhan memiliki wajah, tidak boleh disebut begitu. Tuhan memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki mata, memiliki mulut, memiliki jari. Gambarannya gimana coba dalam otak kita ketika kita dengar Tuhan tuh ada kepalanya, maaf, ada wajahnya, ada matanya, ada mulutnya, kemudian ada tangan, ada jari, ada kaki. Gambaran Tuhan tuh gimana?
pasti kita ngebayangin Tuhan kayak kita. Makanya tidak boleh. Allah Ta'ala katakan yadullah, diam, nggak usah dibahas. Ayat itu cukup dibaca, nggak usah dibahas. Kalau dibahas, ini akan membawa kepada menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Paham? Jadi tidak bisa disebut. Itu namanya tafwid. Tafwid dalam istilah ulama salaf tidak membahas apa yang disebut oleh Tuhan. Sebab ketika Allah kita sebut begitu, maka otomatis Allah Ta'ala menjadi makhluk. Allah Ta'ala turun dari langit ke bawah, ke langit pertama, dari langit ketujuh ke langit pertama. Yang namanya turun tuh gimana? Berarti dari atas ke bawah kan? Itu tuh perlakuan makhluk. Allah Ta'ala duduk di atas aras. Duduk tuh kayak anak begini, duduk. Duduk itu sifat makhluk. Tidak boleh Allah Ta'ala disifati dengan sifat makhluk. Paham? Terus apa Ustadz? Diem aja, kenapa coba? Nggak usah dibahas. Mending ngebahas yang lain. Tuh Jokowi mau dikomentari, lebih baik itu daripada mengomentari Tuhan. Ini Masya Allah, kosono kesini, Tuhan di mana? Di langit. Kalau Tuhan ada di mana? Di langit, itu berarti menunjukkan tempat. Allah Ta'ala berumah di langit. Seakan-akan begitu. Terus kalau langitnya hancur, rumah Allah Ta'ala kegusur dong. Jadi Tuhan tidak bisa disifati bukan di depan, bukan di belakang, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri. Terus di mana? Enggak ada di mana-dimanaan. Saru bahas itu untuk Tuhan. Kalau Tuhan di depan, berarti tidak di belakang. Tuhan di atas, berarti tidak di bawah. Berarti Tuhan kekurangan. Masih hebatan yang lain yang bisa ada di atas, ada di bawah. Kalau Tuhan bertempat, berarti ruangan ini lebih besar daripada Tuhan. Paham? Makanya Tuhan itu jangan dibahas. Akidah tidak mengajarkan itu. Coba, ntar kita bingung. Allah Ta'ala di langit katanya. Dalam Al-Quran, wa huwa aqrabu minkum ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala lebih dekat kepada kalian daripada urat leher, urat nadi kalian. Berarti Tuhan di mana? Ketika kalian sujud, maka Allah Ta'ala ada di hadapan kalian, kata Nabi. Dalam riwayat lain, Allah Ta'ala lebih dekat daripada manusia itu berbanding kaki dengan tali sendal. Tuhan di mana? Dalam Al-Quran, fasamma wajhullah, aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, di situ Allah. Berarti Allah ada di mana-mana. Jadi kita tidak katakan Allah Ta'ala tuh di satu tempat, tidak. Kenapa? Karena tempat itu ciptaan Tuhan. Kalau Allah Ta'ala bertempat, berarti Allah kalah sama ciptaannya. Dan bagaimana ketika Allah belum menciptakan dunia? Di mana Allah? Dunia belum ada. Berarti Allah Ta'ala di mana? Dan nanti ketika hari kiamat dunia hancur, Allah Ta'ala di mana? Hancur dong rumah Allah. Dan yauma natwis sama, ketika kami melipat langit. Kalau Tuhan di langit, bisa nggak ana melipat ruangan ini kalau ana ada di dalam situ? Bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Paham nggak antum nih? Ana melipat nih tempat, ana genggam. Bukan. Dalam Al-Quran disebut apa tuh? Dan surah Zukhruf kalau tidak salah. Wassama'u matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala. Langit semuanya matwiyatun biyaminih, digenggam dalam tangan kanan Allah. Tuh kalau bahasa. Jadi langit dan bumi segini dong, genggam. Kalau Tuhan ada di dalam langit, gimana Tuhan bisa ngegenggam langit padahal Tuhan di dalam situ? Artinya apa? Allah Ta'ala bukan di mana-mana. Cukup dirasakan kebesaran Allah. Jangan menempatkan Allah di satu tempat. Karena ketika Allah Ta'ala ditempatkan di satu tempat, berarti tidak berada di tempat lain. Maskur ada di Pondok Al-Mustaqim. Berarti kira-kira Maskur ada nggak di kampungnya?
Ada nggak di Afrika? Ada nggak di Papua? Nggak ada, karena mazkur di sini. Kalau kita katakan Allah Ta'ala di langit, berarti tidak ada di bumi. Allah Ta'ala turun ke dunia di sepertiga malam terakhir. Masalahnya sepertiga malam terakhir itu selalu terulang-ulang, naik turun, naik turun. Emang Allah Ta'ala ayunan atau tangga? Betul, baru naik udah turun lagi, baru naik turun lagi. Sebab udah sepertiga malam, sepertiga malam, sepertiga malam. Capek jadi Tuhan kayak begitu, turun naik turun naik kerjaannya. Nah ini Masya Allah. Makanya Tuhan itu nggak bisa diserupakan dengan apapun. Allah tidak berbentuk. Bagaimana? Enggak ada bagaimana. Kalau jadi dalam istilah itu, wa ma khatara ala balik fallahu bi khilafi dzalik. Yang tergambar di otak kita berarti Allah bukan itu. Bahasa Nabi itu mala ainun ra'at, surga itu tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga ceritanya, dan tidak bisa digambarkan oleh pikiran, tidak bisa dihayalkan oleh imajinasi keindahannya. Itu surga ciptaan Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan yang menciptakan surga? Nah, makanya di sini enggak ada Tuhan itu bentuknya kayak gini, enggak. Apa yang disebut di dalam dalil itu hanya penyebutan. Kita tidak berhak untuk mendalaminya lebih jauh. Gak ada urusan. Emang apa untungnya kita kalau Tuhan punya tangan apa enggak? Gak ada urusannya sama kita. Sama urusan Tuhan, serahkan itu kepada Allah. Sahabat dulu gak ada yang ngebahas Tuhan lagi duduk, Tuhan lagi berdiri, Tuhan lagi turun, lagi naik. Gak ada sahabat bahas itu. Ini Wahabi kemana-mana Allah maju, itu aja kayak gak ada kerjaan. Itulah. Dari situ tuh dia terkenal. Kalau nggak gitu nggak terkenal. Orang nggak mau bahas itu. Ada yang mengatakan innallaha 'alal arsy istawa. Allah Ta'ala beristiwa, bersemayam di aras. Kata Masyayikh Wahabi, ya jelas Tuhan duduk di situ. Tuhan duduk. Ya Allah. Berarti kursi yang diduduki Tuhan lebih gede daripada Tuhan. Ya kan? Kalau Tuhan lagi duduk di kursi, yang ngurusin dunia siapa? Di sono Tuhan, jauh. Makanya Masya Allah, ini kemungkaran dalam etika. Tidak bertempat. Kenapa? Tadi jelaskan kalau Allah ada tempatnya, berarti tidak berada di tempat yang lain. Dan melakukan apa yang dilakukan oleh makhluk seperti duduk, berdiri, naik dan turun. Tuhan bukan itu, paham? Tuhan tidak melakukan apa yang dilakukan oleh makhluk. Meragukan salah satu sifat Allah seperti sifat ilmu dan kuasa, baik yang bersifat kulliyat ataupun juz'iyat, atau menisbahkan suatu sifat yang tidak sepatutnya menjadi sifat Tuhan, seperti Tuhan bertubuh, ada badannya, berjihad, ada tempatnya, bertempat dan berubah-ubah, menjelma, beranak atau diperanakkan, memiliki kawan ataupun syarikat. Itu semua menunjukkan bukan Tuhan. Jadi kita tidak boleh meyakini perkara-perkara ini. Meyakini perkara-perkara ini bisa membuat seseorang menjadi musyrik. Oke, sedikit lagi. 2, ragu terhadap kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak yakin terhadap kebenaran ajaran yang dibawanya. Ragunya bagaimana? Oh, masih ada Nabi selepas Nabi Muhammad namanya Lia Eden. Masih ada Nabi selepas Nabi Muhammad tuh dari Bogor namanya Ahmad Musadek. Masih ada Nabi selain Nabi Muhammad namanya Mirza Ghulam Ahmad. Meyakini bahwa ada Nabi setelah Nabi berarti Nabi Muhammad itu tidak sempurna ajarannya, maka perlu disempurnakan oleh Nabi yang lain. Ini semuanya akidah orang kafir. Makanya hati-hati sekali ya, hati-hati sekali. Nanti antum penipuan akidah itu luar biasa. Mereka tidak menafikan Nabi Muhammad, tetapi mengaku guru kita itu adalah Nabi Muhammad. Nama gurunya misal Tukimin, nama gurunya Tukimin
musuhan kelas berat di akhir zaman nih, masya Allah. Banyak yang mengaku-ngaku wali itu banyak, karena nggak ngaku nabi nggak bisa, yang ngaku wali guru. Wahai wali, ini Ramadan kapan? Tunggu sebentar, saya WhatsApp dulu ke Nabi Muhammad. Ngapain Nabi Muhammad ngurusin awal bulan akhir bulan? Ayo, mau Ramadan nanya Nabi dulu. Ngapain Nabi Muhammad ngurusin awal bulan akhir bulan? Kita 17 Agustusan bulan depan ini acaranya apa? Oh sebentar, saya tanya Nabi Muhammad dulu. Izinin nggak mau tarik tambang, masukin pensil ke dalam botol, makan kerupuk? Yang kayak begituan nggak usah nanya Nabi Muhammad, cukup nanya mudir aja. Apa ke Nabi? Emang Nabi urusannya, Nabi nganggur gitu, nggak ada urusan sampai perkara tidak penting pun lalu kemudian dibawa ke Nabi Muhammad. Ini nih penyesatan yang seperti ini banyak sekali sekarang. Yang penting dulu bapaknya tuh guru torikot wali, anaknya cucunya belum tentu wali. Cuman karena dulu bapaknya orang terkenal, orang wali, akhirnya anak cucu mengaku wali, mengikutlah semuanya, akhirnya jadi wali. Itu bukan wali, itu walla berpaling, walla mudbiran, berpaling. Makanya hati-hati sekali antum ketemu wali itu jangan terlihat amalnya, adabnya kepada syariah itu bagaimana. Adabnya benar, itu benar wali. Imam Ishaq berkata, man ballaghahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khabarun yuqarru bi sihhatihi thumma raddahu bi ghairi taqiyatin fa huwa kafir. Siapa yang sampai kepadanya suatu hadis dari Rasulullah yang diakui kesahihannya lalu dia ingkari tanpa ada dalil yang jelas, maka dia kafir. Inna takdziba li hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ilmi annahu hadithu kufrun sharih. Mendustakan hadis Nabi SAW padahal tahu itu adalah hadis beliau merupakan suatu kekafiran yang jelas. Di antara hadis yang hampir bisa dipastikan itu dari Nabi adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu 99% dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nanti akan kita lanjutkan. Banyak lagi perkara-perkara akidah yang mudah-mudahan lah Allah Ta'ala jaga akidah kita, juga keluarga-keluarga kita dari akidah-akidah kekafiran. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah